Pernah nggak lu mikir kenapa banyak orang dari Cina bisa ngebangun bisnis dari nol sampai jadi raksasa dunia, padahal awalnya mereka juga cuma mulai kecil-kecilan? Ada sesuatu yang mereka pahami tentang uang yang jarang dibahas di tempat lain. Bukan cuma soal kerja keras, tapi cara mereka ngeliat, muter, dan mengelola uang dengan pola pikir yang beda banget sama kebanyakan orang. Di video ini gue bakal ngebongkar 5 money hack premium yang terinspirasi dari cara orang-orang sukses di Cina nge-manage dan muter duit mereka. Ini bukan tips motivasi receh atau teori yang manis doang, tapi pola nyata yang bisa lu adaptasi walaupun lu mulai dari nol. Kita bakal bahas gimana mereka ngejaga arus kas tetap sehat biarpun bisnis lagi naik turun. Gimana mereka muter uang supaya balik berkali lipat tanpa harus spekulasi berlebihan. Gimana mereka ngelihat aset produktif sebagai mesin masa depan. Gimana mereka memanfaatkan jaringan buat menciptakan peluang baru. Sampai cara mereka mikir jangka panjang supaya tetap relevan di pasar yang berubah terus. Kalau lu ngerasa cara lu muter uang selama ini cuma bikin lu muter di tempat, tahan dulu. 5 strategi ini bisa jadi kunci yang ngebuka jalan baru buat lu. Dan kita mulai dari fondasi paling dasar yang mereka pahami, mindset arus kas, cara pandang yang ngebedain pemain serius dengan orang biasa. Siap, mari kita sikat. 1. Mindset arus kas sehat. Pernah nggak lu perhatiin kenapa di banyak kota ada toko atau bisnis kecil milik orang Tiongkok yang udah puluhan tahun berdiri bahkan makin berkembang sementara bisnis di sekitarnya datang dan pergi? Bukan karena mereka selalu punya modal gede atau koneksi rahasia. Kuncinya ada di cara mereka memandang uang. Arus kas itu darah bisnis. Selama darahnya ngalir lancar, bisnisnya hidup. Begitu darahnya mampet, bisnisnya mati. Ini bukan sekadar teori finansial, ini cara berpikir yang mereka jalankan setiap hari. Dari yang jualan kelontong sampai yang punya pabrik besar. Mindset arus kas sehat ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya masif. Mereka nggak cuma mikirin berapa yang gua tabung, atau berapa untungnya per bulan. Mereka mikirin seberapa cepat uang gua muter, dan seberapa aman uang itu balik jadi modal. Mereka ngerti, uang yang diam itu beban, bukan aset. Makanya dari awal mereka disiplin pisahin uang pribadi dan uang usaha. Mereka rela ribet catat setiap pemasukan dan pengeluaran, bahkan yang kecil-kecil. Mereka juga udah punya target jelas kapan modal harus balik sebelum ambil keuntungan. Buat mereka pembukuan itu bukan pekerjaan akuntan, tapi nyawa bisnis. Karena punya pola pikir kayak gini, mereka jadi otomatis punya kebiasaan finansial yang bikin bisnisnya stabil. Misalnya mereka nggak nunggu kaya dulu baru investasi di stok atau sistem usaha. Mereka prioritaskan dulu uang buat beli barang yang bisa diputer, bayar supplier tepat waktu supaya dapat kepercayaan, atau upgrade alat kerja supaya produktivitas naik. Baru setelah cash flow mereka sehat dan stabil, mereka mikirin gaya hidup. Buat mereka, nikmatin hasil itu belakangan. Yang penting, mesin uangnya nggak boleh berhenti jalan. Di level operasional pun mereka punya strategi kecil-kecilan yang bikin uang muter. Beli barang secara grosir untuk nurunin biaya, nyari supplier yang bisa kasih tempo bayar supaya mereka punya ruang gerak, atau ngatur rotasi stok supaya uang nggak ngendap di gudang. Prinsipnya, uang jangan diem, uang harus muter. Uang yang muter bikin bisnis bisa berkembang walau marginnya kecil, karena volume dan siklusnya jalan. Kalau lu mau nyontek money hack ini, jangan langsung mikirin trik rumit. Mulai dari yang paling dasar. Pisahin uang pribadi dan uang usaha. Disiplin catat semua arus keluar masuk, bikin proyeksi cash flow tiap bulan, dan selalu pikirin kapan modal lu balik sebelum mikirin keuntungan. Jangan tergoda buat tarik untung terlalu cepat kalau cash flow belum sehat. Dengan pola ini lu punya fondasi yang jauh lebih kuat. Lu bisa mikir jangka panjang, berani ambil peluang baru, dan lebih tahan ketika ada badai. Arus kas sehat itu bukan cuma teknik keuangan, tapi pola pikir. Begitu lu terbiasa mikir kayak gini, lu jadi lebih fokus ngelihat bisnis sebagai mesin, bukan sebagai ATM pribadi. Lu jadi lebih tajam dalam ngambil keputusan, lebih tenang di tengah tekanan, dan lebih peka kapan harus ekspansi atau berhenti. Ini rahasia kenapa banyak pengusaha Tiongkok bisa bertahan dari generasi ke generasi. Mereka lebih peduli sama aliran uang ketimbang angka saldo di rekening. Dan mindset inilah yang bikin mereka survive, berkembang, dan pada akhirnya menang besar. 2. Memutar uang tanpa henti. Lu pernah lihat warung kecil yang kelihatannya biasa aja, tapi stoknya selalu baru, barangnya selalu update, dan nggak pernah kosong? Itu bukan kebetulan, itu contoh nyata bagaimana mereka muter uang tanpa henti. Ini salah satu money hack paling kuat dari pengusaha Tiongkok. Mereka ngerti satu hal yang sering dilupain orang. Uang yang diam itu mati, uang yang muter itu tumbuh. Banyak orang mikir kunci bisnis cuma di keuntungan, padahal bagi mereka kuncinya justru di perputaran.
Nggak penting berapa margin lu kalau uangnya mandek di gudang atau rekening. Yang penting seberapa cepat modal itu balik dan bisa diputar lagi. Makanya mereka berani ambil margin kecil asal perputarannya cepat. Dalam jangka panjang, pola ini bikin bisnis lebih gede daripada yang margin besar tapi jalannya lambat. Contohnya nyata, di toko kelontong Tiongkok barang-barang laku keras karena mereka ngerti pola konsumsi pelanggan. Begitu barang masuk, mereka langsung push buat keluar lagi. Nggak ada konsep biarin stok numpuk atau nunggu momen naik harga. Barang jalan, duit balik, modal siap, beli stok baru, terus gitu siklusnya. Di sisi lain, mereka juga sering pakai sistem tempo bayar sama supplier. Barang udah datang, mereka jual dulu baru bayar kemudian. Ini bikin modal mereka bisa muter lebih luas. Mindset ini juga bikin mereka jeli ambil peluang. Misalnya kalau ada produk baru yang lagi tren, mereka cepet gerak ambil sedikit stok buat ngetes pasar. Begitu laku langsung scale up. Kalau nggak laku mereka cepet juga cut loss supaya duit nggak kejebak. Mereka jarang nunggu sampai perfect, mereka fokus di perputaran dulu. Volume dan kecepatan lebih penting daripada margin sekali besar. Kalau lu mau nyontek money hack ini, mulai dari kebiasaan kecil. Jangan biarin uang ngendap di stok yang mati atau di barang yang jarang laku. Lebih baik lu muter modal di produk yang cepet jalan walau marginnya tipis tapi siklusnya cepat. Gunakan sistem pre-order, tempo bayar, atau kerjasama yang bisa bikin cash flow lu fleksibel. Jangan mikir untung gede sekali tapi mikir untung kecil berkali-kali yang bikin mesin bisnis lu terus hidup. Dengan pola muter uang kayak gini lu jadi punya bisnis yang lebih tahan lama. Lu nggak tergantung sama pinjaman besar, nggak gampang mati gaya waktu pasar berubah, dan punya ruang buat berkembang lebih cepat. Ini bukan cuma soal taktik, tapi filosofi. Jangan biarkan uang diem. Biarkan uang kerja buat lu, berputar, membesar, dan akhirnya jadi fondasi stabil yang ngasih lu kebebasan finansial. Dan inilah kenapa pengusaha Tiongkok bisa survive dari skala kecil sampai gede. Mereka nggak pernah ngelihat uang sebagai tujuan akhir, tapi sebagai bahan bakar buat mesin bisnis mereka. Mesin itu harus terus jalan. Begitu mesin berhenti, habis semuanya. Tapi kalau mesin itu terus muter, bahkan kecil pun bisa jadi besar. 3. Aset produktif sebagai mesin. Lu pernah perhatiin kenapa banyak pengusaha Tiongkok yang bahkan dari skala kecil selalu punya alat kerja atau aset yang kelihatan serius? Misalnya mereka rela beli kulkas buat stok minuman, mesin potong daging, atau software stok barang padahal bisnisnya baru jalan. Itu bukan gaya-gayaan, itu pola pikir. Aset produktif adalah mesin uang. Mereka ngerti satu hal penting, barang konsumtif bikin uang keluar, aset produktif bikin uang balik lagi. Di mindset ini, aset bukan cuma tanah atau properti gede. Buat mereka, aset produktif itu apapun yang bisa bantu uang berputar lebih cepat, bikin biaya lebih rendah, atau bikin pendapatan naik. Contohnya sederhana, warung kecil punya freezer supaya bisa stok es krim banyak dan tahan lama, hasilnya mereka bisa beli grosir dengan harga lebih murah, margin naik. Atau toko online punya rak dan sistem inventory supaya packing lebih cepat, akhirnya orderan lebih lancar. Setiap alat kerja yang mereka beli selalu punya hitungan balik modal. Bukan sekadar punya barang baru, tapi punya mesin kecil yang nyetak uang. Banyak orang terjebak di pola, udah untung, langsung beli barang konsumsi, ganti motor, ganti HP, gaya hidup naik. Tapi pengusaha Tiongkok seringnya beda. Mereka tahan diri dan balikin dulu uangnya ke mesin bisnisnya. Mereka ngerti, setiap rupiah yang lu taruh ke aset produktif itu kayak naruh benih yang bisa berbuah berkali-kali. Begitu mesin itu jalan, hasilnya baru dinikmatin. Strategi ini bikin bisnis mereka makin kokoh. Dengan aset produktif, mereka bisa produksi lebih banyak, stok lebih aman, layanan lebih cepat, dan pada akhirnya pelanggan makin loyal. Dari luar kelihatan kecil, tapi dalamnya mereka punya mesin uang yang jalan terus tanpa berhenti. Ini alasan kenapa banyak bisnis kecil mereka bisa jadi besar pelan-pelan. Mereka invest ke fondasi, bukan ke penampilan. Kalau lu mau nyontek hack ini, mulailah bedain antara barang konsumsi sama aset produktif. Tanya ke diri lu sebelum beli, benda ini bakal bikin uang gua keluar atau balik lagi? Kalau jawabannya balik lagi, apalagi bisa berlipat, itu kandidat aset produktif. Bahkan alat kecil kayak printer label, software stok barang, atau rak display yang lebih bagus bisa jadi mesin kecil yang ngasilin uang. Pola mikir ini bakal bikin bisnis lu lebih efisien, lebih scalable, dan lebih tahan banting. Dengan mindset aset produktif sebagai mesin, lu jadi nggak cuma ngejar untung hari ini, tapi ngebangun mesin yang bakal terus jalan besok. Dan begitu mesin itu udah jalan otomatis, lu punya waktu dan tenaga lebih buat ngatur strategi, bukan cuma kerja di operasional. Inilah bedanya bisnis yang tumbuh sama bisnis yang stuck. Pengusaha Tiongkok udah buktiin, mereka nggak fokus jadi kaya cepat, mereka fokus bangun mesin dulu, kayak itu hasil sampingannya. 4. Jaringan yang menghasilkan peluang.
Lu pernah lihat gimana pengusaha Tiongkok buka usaha baru di kota manapun tapi kelihatannya nggak pernah jalan sendirian. Selalu aja ada supplier, partner, atau orang kepercayaan yang siap dukung. Itu bukan kebetulan, itu hasil dari cara mereka ngebangun jaringan yang menghasilkan peluang. Buat mereka, jaringan itu bukan cuma kumpulan kontak di HP. Jaringan adalah ekosistem tempat uang, informasi, dan peluang ngalir. Bedanya sama kebanyakan orang, mereka nggak nunggu butuh baru nyari koneksi. Mereka mulai dari nol, kenalan sama supplier, ngobrol sama pelanggan, bangun reputasi kecil-kecilan. Mereka ngerti bahwa percaya itu modal pertama sebelum uang jalan. Makanya mereka jaga nama baik, tepat waktu bayar, dan rajin bantu orang lain. Ketika mereka butuh barang cepat, butuh modal tambahan, atau butuh tempat baru buat distribusi, jaringan itu yang gerak lebih dulu. Jaringan mereka juga nggak cuma atas bawah, bos anak buah, tapi samping, antar pengusaha kecil. Contohnya nyata. Toko kelontong kecil sering patungan buat pesan barang grosir supaya harga lebih murah. Ada juga yang barter stok, tuker info supplier, atau saling backup kalau ada masalah logistik. Semua itu bikin biaya lebih rendah, akses lebih luas, dan peluang lebih cepat datang. Dengan kata lain, jaringan mereka bikin bisnis kecil jadi kelihatan besar. Mindset ini juga bikin mereka lebih cepat nangkep tren. Karena mereka punya banyak telinga dan mata di lapangan, informasi soal harga, tren barang baru, atau kebijakan pemerintah sampai ke mereka lebih dulu. Mereka bisa gerak sebelum orang lain siap. Itulah kenapa bisnis mereka sering terlihat selalu tepat waktu atau selalu ada stok pas lagi langka. Itu hasil jaringan, bukan keberuntungan. Kalau lu mau nyontek money hack ini, mulailah dari membangun reputasi dan hubungan, bukan cuma transaksi. Datang langsung ke supplier, kenalan sama kompetitor kecil, ikut komunitas bisnis, atau bantu orang lain tanpa mikir imbalan cepat. Jangan takut ngeluarin waktu buat ngobrol atau belajar dari orang yang lebih senior. Jaringan itu ibarat akar pohon. Nggak kelihatan di atas, tapi itu yang bikin pohon lu berdiri kokoh. Begitu ada badai, jaringan ini yang jadi pegangan dan pembuka jalan buat peluang baru. Dengan pola pikir kayak gini, lu nggak cuma punya bisnis yang jalan, tapi punya jalan tol buat peluang-peluang baru. Lu nggak lagi cuma jualan produk, tapi punya akses ke informasi, modal, dan pasar yang lebih luas. Dan ini yang bikin pengusaha Tiongkok bisa berkembang, bukan cuma lewat uang mereka sendiri, tapi lewat ekosistem yang mereka bangun pelan-pelan. Jaringan yang menghasilkan peluang bukan sekadar teori, itu mesin yang diam-diam nyetir pertumbuhan mereka. 5. Visi jangka panjang konsisten. Lu pernah heran kenapa banyak pengusaha Tiongkok bisa buka usaha kecil di tempat sepi bertahun-tahun, kelihatannya gitu-gitu aja, tapi tiba-tiba 5 tahun kemudian udah punya cabang di mana-mana? Jawabannya sederhana tapi dalam. Dari awal mereka udah punya visi jangka panjang yang konsisten. Mereka nggak cuma buka usaha buat nyoba-nyoba, tapi udah mikir ke depan. Buat mereka, bisnis itu bukan sprint 100 meter yang capek sebentar langsung finish. Ini maraton panjang yang butuh napas panjang, mental kuat, dan langkah-langkah kecil yang konsisten setiap hari. Banyak orang baru mulai usaha mikirnya cuma gimana caranya cepat balik modal, cepat kaya, cepat viral. Begitu hasilnya nggak instan, langsung ganti haluan. Padahal bisnis yang bertahan itu bukan yang paling heboh, tapi yang paling konsisten. Dan disinilah pengusaha Tiongkok beda. Mereka berani bertahan di pola yang kelihatannya lambat karena mereka percaya sama rencana besarnya. Mereka ngerti membangun brand, membangun pelanggan setia, membangun sistem itu butuh waktu. Mereka nggak kejar sensasi, mereka kejar fondasi. Visi jangka panjang ini kelihatan dari cara mereka ngatur uang, waktu, dan tenaga. Mereka rela margin tipis di awal asalkan bisa bertahan lama. Mereka lebih senang investasi ke sistem dan aset produktif ketimbang gaya hidup. Mereka punya target jelas. Tahun pertama nambah stok, tahun kedua punya karyawan tetap, tahun ketiga buka cabang kecil, tahun keempat ekspansi ke kota sebelah. Nggak semua sesuai rencana, tapi arah besarnya jelas. Dan arah itulah yang bikin mereka fokus dan disiplin walau situasi di luar berubah-ubah. Contoh nyatanya gampang banget. Banyak toko kelontong atau restoran kecil Tiongkok yang dari awal udah punya SOP sederhana, pembukuan rapi, bahkan ngelatih anak atau karyawannya supaya bisa mandiri. Sepintas remeh, tapi 5 atau 10 tahun kemudian sistem itu yang bikin mereka bisa punya beberapa cabang tanpa kehilangan kualitas. Dari awal mereka mikir, ini bukan bisnis musiman, ini bisnis keluarga. Itu kenapa mereka bisa sabar investasi kecil-kecilan dulu, sambil matengin mesin bisnisnya. Kalau lu mau nyontek money hack ini, jangan cuma mengagumi. Mulai langkah realistis sekarang. Tulis visi bisnis lu. 3-5 kalimat tentang mau dibawa kemana usaha lu dalam 5 tahun. Walau sederhana, ini jadi peta jalan lu. Bikin roadmap, catat target kecil tiap tahun. Tambah stok, tambah karyawan, upgrade sistem, atau mulai buka cabang. Pisahin uang usaha dan uang pribadi.
Ini fondasi supaya cash flow lu sehat. Tanpa ini lu bakal selalu bingung antara profit dan gaji sendiri. Bangun sistem kecil, mulai dari pencatatan transaksi, SOP pelayanan atau jadwal belanja stok. Jangan tunggu gede dulu baru sistem. Tahan diri dari tarik untung berlebihan. Kalau modal lu belum muter sehat, jangan buru-buru reward diri dengan barang konsumsi. Balikin dulu ke mesin bisnis. Evaluasi tiap keputusan kecil. Tanya ke diri lu, ini cocok nggak sama visi besar gua? Kalau nggak cocok, jangan ambil walau menggiurkan. Langkah-langkah kecil ini kelihatannya sepele, tapi ini yang bikin mindset lu pelan-pelan jadi mindset jangka panjang. Lu jadi lebih tenang, lebih sabar, lebih fokus, dan punya stamina mental buat terus jalan walau hasilnya belum kelihatan. Ini yang bikin pengusaha Tiongkok kelihatan slow but steady. Mereka nggak ikut arus tren sesaat, mereka bangun kerajaan kecil mereka setahap demi setahap. Begitu mesin itu jalan sendiri, hasilnya baru kerasa. Bisnis yang tahan lama, pelanggan yang loyal, dan kebebasan finansial yang beneran. Dengan pola ini lu nggak cuma lagi ngejar duit buat bulan depan. Lu lagi ngebangun pondasi buat 5 atau 10 tahun ke depan. Dan begitu pondasi itu kokoh, apapun badai ekonomi yang datang lu punya peluang jauh lebih besar buat survive. Jadi kuncinya bukan cuma punya visi, tapi visi yang dijalankan konsisten setiap hari lewat tindakan kecil yang realistis. Kalau lu mulai hari ini, bahkan dari usaha kecil sekalipun, lu bakal punya peluang lebih besar buat jadi besar dalam beberapa tahun. Dan itulah rahasia sesungguhnya kenapa mereka bisa bertahan, berkembang, dan akhirnya menang besar. Visi jangka panjang yang konsisten, plus langkah nyata setiap hari. Penutup plus kesimpulan. Kalau lu perhatiin, 5 money hack ala pengusaha Tiongkok yang barusan kita bahas punya pola yang sama. Mereka nggak main cepat, mereka main konsisten. Mereka ngelihat uang bukan cuma sebagai angka, tapi sebagai aliran energi yang harus dijaga supaya muter terus. Mereka ngebangun fondasi sebelum nikmatin hasilnya. Mereka sabar, disiplin, dan fokus ke mesin bisnisnya. Itulah kenapa walau mulai dari kecil mereka bisa jadi besar dan tahan lama. Kuncinya bukan cuma di strategi besar, tapi di kebiasaan kecil yang dilakuin tiap hari. Mulai dari catat pemasukan dan pengeluaran, pisahin uang pribadi dan usaha, investasi ke aset produktif, bangun jaringan, sampai punya visi jelas buat 3-5 tahun ke depan. Kelihatannya remeh, tapi kebiasaan kecil ini yang jadi pembeda antara bisnis yang stagnan dan bisnis yang tumbuh pelan tapi pasti. Langkah nyata yang bisa lu lakuin sekarang. Ambil buku catatan atau aplikasi dan mulai tracking setiap pemasukan dan pengeluaran usaha lu mulai hari ini. Pisahin rekening pribadi sama rekening usaha, walau modalnya kecil. Tulis rencana 12 bulan ke depan, target kecil, upgrade apa atau langkah apa yang mau lu ambil. Pilih satu aset produktif kecil yang bisa lu beli atau lu bangun buat naikin efisiensi. Mulai kenalan sama minimal satu supplier atau partner baru setiap bulan buat ngebangun jaringan. Tiap kali mau ambil keputusan tanya, ini selaras nggak sama visi jangka panjang gua? Kalau lu konsisten lakuin ini, lu bakal mulai ngerasain perbedaan mindset dan cash flow dalam beberapa bulan. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, klik tombol like supaya lebih banyak orang yang bisa dapat insight kayak gini. Dan kalau lu mau bener-bener praktik, gua udah siapin digital financial planner plus tracker harian yang gua bikin simple dan murah banget. Isinya format catatan cash flow, target bulanan, sampai checklist harian biar lu gampang jalanin money hack ini. Linknya gua taruh di deskripsi video. Dengan planner ini lu nggak cuma nonton tapi langsung praktik. Dan gue yakin begitu lu coba dan konsisten, mindset finansial lu bakal berubah pelan-pelan ke arah yang lebih sehat dan strategis. Mulai dari kecil hari ini, konsisten tiap hari, dan lu bakal ngeliat sendiri dalam beberapa tahun ke depan. Bisnis kecil lu punya mesin yang muter terus tanpa berhenti. Dan itu awal dari kebebasan finansial yang beneran. Gue tunggu lu di video selanjutnya.